Oh Pak Diki, layarnya lagi di bawah, lagi diambil. Kalau sudah bisa tolong ditampilkan. Jadi teman BCA membahas bahwa di Mandiri, ini kan teman-teman di BCA, tolong layarnya begini ya. Nih layarnya, nih. Bank Mandiri lelang 3.000 lebih properti, KPR macet 50% lebih murah, time to buy, kata satu teman. Ini grup saya di manajemen development program di BCA. Terus kemudian Bapak Ibu, biasanya SS, kita yang mesti beresin pengosongannya, legalnya lumayan mabok. Yang enggak tahu tuh. Kalau enggak mabok, enggak murah, betul enggak? Ini kan orang bank, pandangannya gitu. Ini SS, yang jual SS. Saya beli berkali-kali dari BCA. Cuman oke banget. Mau saya beri contoh beberapa? Boleh? Supaya langsung praktek, bisa? Siapa pengen tahu langsung dah, hari pertama, menit pertama langsung dapat ilmu yang menghasilkan duit miliar-miliaran. Siapa yang mau angkat tangan? Katakan saya. Siapa yang mau? Kasih contoh nyata, enggak terlalu banyak teori, ya toh ya? Gini, karena gini Bapak Ibu, jawabannya sederhana untuk ngatasin masalah ini, pendekatannya itu harus baik dulu kepada orangnya sebelum dilelang. Jelas? Dan kemudian secara hukum harus aman. Kita rela memberikan uang kerohiman, ke ruang apa? Dan harus aman secara perjanjian, dijelaskan di depan, Pak, misalnya Pak Ismail, Bapak rumahnya dilelang. Betul? Betul toh? Saya spesialis lelang kalau bisa yang ketiga. Kalau ketiga itu berarti super bermasalah, ya toh ya? Kalau 1, 2, kedua enggak laku, ketiga mesti murahnya, banknya masa bodoh tutup, ya toh ya? Mau laku. Apalagi yang sudah ketiga tidak laku, lebih jos lagi. Banknya semumet itu, banknya apa? Karena digugat di BPN, karena digugat diblokir di BPN, karena orangnya tidak mau keluar. Wes mumet pokoknya, jelas? Lah kalau tidak mumet, tidak murah, ya toh ya? Siapa yang mau tak kasih caranya dan sudah dipraktekkan, langsung Anda bisa praktekkan. Jadi Anda bisa secara baik, secara gini karena tahu caranya, karena punya pengetahuan, maka kesempatan bisa ditangkap. Siapa yang mau belajar sekarang juga, menit pertama waktu ikut properti, angkat dua, katakan saya. Sikut kiri sekarang penting, woi. 2 kali paling keras, ya. Yes. Wow, saya beri contoh. Kelapa Gading, valuasi bank 6,4 M di BCA, oke? Kredit macet, sudah lelang ketiga tidak laku. Kenapa? Orangnya tidak mau keluar, orangnya tidak mau. Pokoknya bange. Jadi akhirnya yang menang lelang adalah BCA sendiri. Namanya Aida Agunan yang diambil alih, bisa Aida yang sebelum ini, bisa yang menang lelang karena ketika tidak ada yang beli. Tapi syaratnya 1 tahun harus dijual. 1 tahun harus Kalau 1 tahun tidak dijual, bank-bank itu harus setor modal 100%. Setor modal? Jadi bank suruh setor modal, males. Hari ini capital adequacy ratio bank-bank itu 20% sekian. Jauh lebih kuat dari zaman dulu. Memang sudah siap mencadangkan supaya kalau bermasalah. Nah, kalau ini 1 tahun, dia harus nambah modal lagi, 100% dari kredit macetnya. Jelas? Lah saya tunggu toh, saya apa? Lah kan mau Mei, mau habis, mereka sudah mumet, ya toh, makin mumet kan makin murah, ya toh ya? Ya toh ya? Akhirnya saya beli 3,4 M. Tapi kasih kerohiman, pendekatan dulu toh, makan bareng sama yang misalnya yang macet, Bapak enggak macet ya, tapi misal namanya yang macet, Amir kok enggak enak no, Ismail macet, Faber macet, enggak lah ya, beli yang macet, beli yang, nanti tanpa duit gimana? Ada caranya lagi, siap? Selalu kalau saya ngomong gini tuh terlalu banyak yang nganyel ke Bapak Ibu, jadi saya gemes tadi Pak Diki, saya cepet dong, tak ngajar gitu ya, karena enggak tahan Bapak Ibu. Begitu banyaknya yang nyinyir, yang apa? Kalau gitu semua orang kaya. Ya enggak, yang nyinyir kayak kamu enggak kaya, ya toh ya? Ya toh ya? Itu kan perkecualian. Loh gini loh Bapak Ibu, perkecualian sekarang 3.000, berapa? Jadi kesempatannya jauh lebih besar dari zaman dulu, ya toh ya? Tapi kalau kita enggak punya ilmunya, bisa kelihatan enggak duit gemeletak di pinggir jalan? Enggak bisa. Karena Anda punya pengetahuan dulu, kesempatan muncul, keberuntungan. Betul? Ini yang paling penting Bapak Ibu punya caranya, siap? Tolong layarnya Pak Diki, orang ini kisah nyata, kisah apa? Saya bisa cerita kisah nyata banyak-banyaknya. Siap?
Tapi yang paling penting gini loh Bapak Ibu, Anda deketin dulu sebelum orangnya ada nanti yang lelang ketiga. Kalau ini sudah disikat sama bank. Ini 3,4 jual 6,4 M dalam waktu berapa minggu? 2 minggu berikut langsung laku. Pertanyaan, oke, tanya dong. Caranya? Pertama kali Anda akan menemukan dulu, betul nggak? Menemukan, aduh, mau dikasih les, daftar lelang. Hah? Mau saya punya daftar les lelang se-Indonesia. Cesi, loh yo, kan gini loh Bapak Ibu. Terus banyak orang tuh kalau kebanyakan teori, angel, ya toh ya. Langsung praktek aja, jos. Nah ini Bapak Ibu, ini di Kelapa Gading, ini alamatnya sebenarnya jelas Bapak Ibu di Jalan Permata Mirah Pak Diki ya. Nomor berapa dilanjut gitu ya, lanjut ini kita lanjut Pak Diki. Ini. Nah yang paling penting, perhatikan, ini nih yang penting Anda foto dan Anda nanti praktekkan. Ini sebetulnya saya cuma ngomong aja, pasal kelimanya belum ada. Oke, sabar Pak Diki. Nanti dikasih kepada mereka juga boleh ya, seluruh peserta dikirim Pak Diki. Oke, boleh? Oke, ceritanya gini Bapak Ibu. Nomor 1, kita ajak makan dulu, boleh? Ada kontaknya dapat dari mana? Dari bank. Dari mana? Bang gini loh, tolong siapa? Nanti saya pendekatan dulu. Kalau enggak nanti kan kamu lelang ketiga, ini yang ini sudah lelang ketiga Bapak Ibu. Jadi agunan diambil alih oleh bank-banknya yang membeli sendiri, tapi dengan syarat 1 tahun harus jual. Kalau enggak harus tambah modal. Ini 1 tahunnya Mei ini Bapak Ibu. Mei yang kemarin 2024, ini kan Mei, Juni sudah laku Pak dia. Seru. Ini termasuk yang saya beli langsung saya jual. Tanya dong, why? Ya untung 2,5 M ya rodok man lah kalau enggak dijual langsung aja. Ya toh ya? Ya toh ya? Yang beli siapa? Tetangganya sendiri. Tetangganya dari dulu dijual 5,5 M enggak mau, 4,5 M enggak mau. Tanya dong, why? Karena tahu urusan di bank, betul enggak? Begitu sudah dibebaskan untuk diseparingin langsung direnovasi, rumah dijual kosong, tetangganya jalan. Oh ini yang punya siapa? Telepon Pak Tung diseparingin. Oke beli, jelas? 6,4 M, das ya? Oke, nah nomor 1 pendekatan dulu, tulis dong. Nomor 1 apa? Oh enggak ya. Nomor 1 cari daftar lelang, cari apa? Daftar lelang, daftar cesi, Bapak Ibu kenalan dengan bank-bank nanti boleh lah tak kenalin sama orang-orang yang punya ratusan, boleh? Atau tak kasih daftarnya langsung, boleh? Ribuan. Jadi kalau Anda kenal, saya tuh kenal sama bank banyak, balai lelang kenal, terus yang bagian cesi kenal, notaris kenal, terus kemudian properti agent kenal. Lah dari situ, lah kalau ini saya kenal sama yang banknya, ya tuh ya. Karena biasanya saya kenal banknya, Pak Tung ini ada yang gini, Pak Tung mau enggak nih? Katanya Pak Tung kan cari yang jual murah. Lu jelas, ya tuh ya. Ingat, ditulis dong, properti untung pada waktu beli. Properti untung pada waktu? Bukan pada waktu jual. Waktu beli sudah tahu untung. Namanya pedagang sejati. Nah, kalau ini taunya dari BCA sendiri yang memberitahu, bukan dari daftar lelang. Karena sebenarnya sudah tidak dilelang, sudah tidak cesi. Jadi tidak hak tagihnya enggak, tapi sudah dibeli sama BCA. Pak Tung mau murah.